Abang Nonen Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenhai, salah seorang juri lomba baca puisi virtual yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya sudah menonton 45 video pembacaan puisi yang dikirimkan kepada saya, dan itu disaring dari sekitar 120-an peserta tingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi. Dari 45 video pertunjukan puisi itu, saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya cara pembacaan puisi dari lomba ke lomba, dari tahun ke tahun itu tidak banyak mengalami perubahan. Puisi-puisi masih dibacakan misalnya dengan vokal yang cenderung dibesar-besarkan, gestur atau ekspresi wajah yang cenderung berlebih-lebihan, tekanan yang mendayu-dayu, juga kata-kata dalam puisi yang dipotong atau dibacakan bukan lagi per kata tapi per suku kata, sehingga tempo pembacaan menjadi sangat lambat. Nah, lomba ini sebetulnya ingin mencari bentuk pembacaan puisi yang bukan hanya wajar tetapi juga menarik perhatian pengunjung. Kita pada akhirnya, kami para juri mengambil kesimpulan bahwa kita harus mengutamakan kewajaran pembacaan, ketepatan penafsiran, dan pengolahan vokal yang baik, artikulasi yang bagus. Nah, para pemenang yang kami pilih pada lomba ini adalah menurut kami para pembaca puisi yang mencoba membaca puisi dengan cara yang sangat wajar. Meskipun belum sempurna, tetapi mereka berhasil mengartikulasikan kata-kata dalam puisi dengan penafsiran yang lumayan bagus. Jadi semua ini mendukung pembacaan puisi sebagai sebuah acara sastra yang bisa dinikmati. Saya kira itu saja pesan singkat dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, salah satu juri lomba baca puisi virtual tahun 2020 tingkat SMA dan mahasiswa. Saya ingin sedikit memberikan evaluasi atas hasil pengamatan kita dari video-video para peserta yang lebih dari 120-an itu. Pertama, prinsipnya membaca puisi virtual dengan membaca puisi on the spot langsung itu sama saja. Kita mengenali siapa penulis puisi itu, kita sudah memahami makna dan pesan puisi itu, di mana ada pemotongan, di mana ada penguatan kata-kata dan penguatan atas makna dari puisi itu. Nah, kalau kita mengikuti puisi virtual itu kan kita bisa mengevaluasi bacaan kita. Kita bikin video, kita lihat, oh ternyata kita kurang puas karena ada kesalahan baca, ada intonasi yang berlebihan, ada gerak yang peticilan yang enggak ada guna-gunanya itu. Kita rekam lagi, kita lihat lagi, kita rekam lagi, kita lihat lagi, sehingga kita betul-betul yakin bahwa itulah puisi, rekaman video baca puisi kita yang terbaik yang kita kirimkan. Nah, kalau kita membaca puisi langsung on the spot itu, kalau ada kesalahan tentu saja langsung tidak ada nilai, dan itulah yang paling merugikan kalau kita ikut berlomba baca puisi langsung. Nah, yang nomor dua, tentu saja kita harus menyadari bahwa membaca puisi, lomba baca puisi beda dengan lomba deklamasi. Lomba baca puisi itu kita membaca puisi. Bagaimana kita ada teks puisi itu yang diserahkan oleh panitia dan kita baca puisi itu sesuai dengan kemampuan pemahaman kita, interpretasi kita, penghayatan kita. Nah, kalau kita membaca puisi deklamasi, lomba deklamasi itu memang kita sudah hafal puisi itu, sehingga kita dengan leluasa melakukan gerak ke sana ke sini, dan itulah perbedaannya. Dan saya saksikan bahwa para peserta ini memang berusaha
berusaha menghafal puisi itu dan mengikuti anjuran dari pelatihnya untuk bergerak begini, bergerak begitu, sehingga itu sangat mengganggu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempelajari bagaimana membaca puisi yang baik dan benar. Selebihnya, kawan-kawanku, mahasiswa dan pelajar, selamat kepada engkau yang sudah berhasil menjadi juara, dan bagi yang belum menjadi juara, masih banyak waktu ke depan untuk kamu ikut serta dalam kegiatan seperti ini. Demikianlah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan, menonton, menilai peserta lomba baca puisi melalui video yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesenian Betawi, ada beberapa catatan-catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah lomba baca puisi melalui video berbeda dengan lomba baca puisi secara live yang ditonton langsung, karena menonton melalui video jarak pandang orang paling jauh adalah 1 meter hingga 2 meter. Bila menontonnya melalui handphone, maka paling jauh adalah sekitar 40-50 cm. Oleh sebab itu, dalam membaca puisi melalui kamera, yang perlu diperhatikan oleh peserta adalah pertama, jangan terlalu jauh posisi pengambilannya dari kamera, sehingga ekspresi fokus terlihat. Yang kedua, membaca puisi di panggung dengan di video itu sangat berbeda. Membaca puisi melalui video tidak severbal di atas panggung, karena jarak pandang sangat dekat dibanding di panggung atau di acara pembacaan puisi live, lomba baca puisi live. Oleh karena itu tidak perlu berteriak-teriak, tidak perlu bergerak lepas dan sebagainya. Dan pembaca puisi harus bisa menjaga gerak, dinamika membaca puisinya, sehingga pembacaan puisinya dapat dinikmati oleh orang. Yang ketiga, dalam hal tatapan, ekspresi, ingat bahwa mata penonton itu ada di kamera. Oleh karena itu, ekspresi harus lebih mengarah kepada kamera, sehingga terlihat apa yang sedang dibaca, bagaimana ekspresi membacanya. Nah, karena ini adalah sesuatu yang baru, banyak peserta mengabaikannya. Ada beberapa pembaca puisi yang bagus membacakan puisinya, tetapi tidak didukung oleh pengambilan kamera yang menarik atau yang benar, sehingga pembacaan puisi tidak dapat dinikmati. Begitu juga pemilihan tempat dalam membaca puisi di video, peserta harus menentukan tempat, lokasinya, latar belakangnya, sehingga cukup membantu penampilan pembaca puisi. Bayangkan kalau Anda membaca puisi tapi latar belakang Anda ada baju-baju bergantungan, orang-orang berlalu lalang dan sebagainya, atau barang-barang Anda yang bertumpuk sana sini, itu sangat mengganggu pandangan. Jika itu dalam pembacaan puisi live, maka itu mengganggu panggung. Rumah Anda atau tempat Anda membaca puisi itu adalah panggungnya. Kemudian juga memilih tempat yang jauh dari hiruk pikuk suara, sehingga suara-suara dari luar tidak mengganggu pembacaan puisi Anda. Ini banyak yang terjadi dalam lomba baca puisi yang ada yang diikuti oleh peserta di Lembaga Kesenian Betawi ini, sehingga dari 40-an lebih peserta yang ikut membaca puisi, ada berapa saja yang ikut syarat. Yang mengikuti syarat itulah yang dipilih oleh juri menjadi pemenang, kemudian
kemudian pembaca-pembaca puisi pilihan. Oleh karena itu, untuk lomba baca puisi berikutnya perhatikan betul dalam hal membaca puisi di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.